Udah jelas kan ya, Kak? Ya, sip. Sip. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dari pembicara pertama kita, yaitu ada Kak Agasa. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Oke, boleh slide ya. Oke, bentar ya. Oke, Assalamualaikum Mas HMTL. Ya, makasih banyak buat HMTL udah ngasih saya kesempatan buat sharing di acara kali ini. Nah, buat yang belum tahu, ya perkenalin, saya Agasa dari TL Angkatan 2011. Saya lulus tahun 2015, bulan April. Nah, jadi cerita sedikit sebenarnya saya ada rencana pulang sekitar bulan ini. Cuma karena lagi situasi kayak gini, ya mungkin format kalau misalkan nggak karena situasi kayak gini sih mungkin format sharingnya bisa lebih enak dan langsung kali ya. Cuma ya kita coba dulu ya jalan Zoom. Soalnya sebetulnya saya juga kurang biasa dengan Zoom kayak gini, tapi ya dicoba aja dulu lah. Terus nanti kalau selama saya sharing seumpama ada yang mau nanya, atau misalkan saya kurang jelas atau misalkan ngawur, Mbak moderator coba bisa interupsi aja lah. Saya takutnya saya miss atau gimana. Oke, terus kalau misalkan udah masuk waktunya nanti ingetin ya, Mbak. Oke, next. Oke, jadi awalnya kenapa saya bisa ada di sini sekarang? Jadi pas awal-awal itu, pas TA saya di semester akhir, saya tuh kerjaannya nge-lab, bikin reaktor, terus analisis macam-macam, bla 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 ya, macam-macam kayak gitulah. Mungkin buat beberapa orang itu emang nggak enak kali ya. Cuma saat itu ya pas saya ngelakuin itu ya saya enjoy gitu. Sampai akhirnya pas saya ngerjain TA saya, terus habis itu saya terjelumpuk dalam research kayak gitu, ya itu jadi passion saya gitu. Terus buat ngisi waktu senggang sampai sebelum lulus, saya sempat juga daftar jadi asisten matkul di TL. Terus mulai juga tuh saya sharing-sharing tentang pengalaman TA saya waktu itu ke anak-anak yang saya asistenin gitu. Kadang-kadang juga saya dapat feedback dari anak-anak yang saya asistenin. Simpelnya, akhirnya saya jadi tertarik nih buat jadi dosen gitu. Karena tertarik dengan dunia pendidikan juga tentunya gitu. Cuma kan kalau yang abis lulus, kalau misalkan saya cuma stay di sini-sini aja, belum tentu saya dapat ilmu dan sharing-sharing kayak gitu lagi gitu. Makanya pas itu, biar wawasan saya juga makin luas, tentunya saya langsung lah kepikiran, kenapa nggak lanjut S2? Kalau bisa, kenapa nggak sampai S3 gitu kan? Tapi untuk lanjut S2, oh ya Mbak, bisa di next, sorry. Tapi untuk lanjut S2 gitu kan, sampai S3 juga kan jalannya nggak mudah gitu kan. Apalagi kalau mau daftar ke luar negeri. Jujur aja, sebenarnya kalau dari saya sendiri, IPK saya tuh nggak bagus-bagus banget. Buat saya langsung lanjut S2. Apalagi kalau mau daftar beasiswa ini itu saingannya, wah, bahkan bisa sampai satu Indonesia dan mereka mungkin lebih bagus banget dari saya gitu loh. Terus sampai akhirnya saya mutusin, ya udahlah, saya kerja dulu lah gitu. Saya sempat kerja di konsultan, proyekan sama dosen, sampai akhirnya saya jadi asisten akademik sebelum saya akhirnya bisa berangkat ke Korea gitu. Tapi ya di antara itu saya tetap nyiapin lah semuanya sebelum saya lanjut S2. Daftar sana-sini dan coba peruntungan saya gitu loh. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya mau ngasih tahu alasan saya kenapa saya mutusin buat S2 ke luar negeri. Nah, kan sebenarnya gini kan, pertanyaan selalu sama kalau ke saya. Kenapa saya mutusin buat S2 di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Sejauh ini saya bisa rangkum dalam 4 poin. Pertama, S2 di luar negeri itu bagus banget. Bagus buat perdalam pengalaman kamu. Kamu bisa ngerasain kultur negara tujuan kamu. Belajar tentang etos kerja mereka juga. Nah, terlebih juga buat saya. Untungnya untuk saya bisa ngelanjutin riset saya lebih dalam lagi. Dan tentunya di sana di negara tujuan saya teknologinya lebih mumpuni lah. Terus yang kedua, nah ini nih yang nggak mungkin semua orang tuh bisa milikin, yaitu kedua, networking. Ini kalau misalkan kamu stay di sini-sini aja ya, kamu nggak akan bisa ngejalin komunikasi dengan yang lain gitu. Kamu bisa kenalan sama banyak orang dari berbagai macam background, berteman, sampai kita juga bisa bertukar pengalaman satu sama lain. Hitung-hitung investasi buat masa depan juga kalau kita butuh bantuan mereka, misalkan kalau kita mau kolaborasi atau gimana.
Terus yang ketiga, sebenarnya nggak semua orang suka, tapi ya kadang pasti beberapa akan bosen kalau misalkan ya kayak hidupnya lurus-lurus aja gitu. Terus makanya ada istilah kadang hidup tuh perlu ada tantangan gitu. Tapi intinya tetap sih, pas kamu dihadapin situasi tantangan kayak gini, either kamu berkembang atau jatuh, pilihannya itu ada di kalian sendiri gitu. Nah, yang keempat ini yang paling realistis. Tentunya kalau misalkan kalian lulus S2 terus dapat gelar, terus gimana nantinya tuh kalau kamu dapat gelar gitu ya kamu akan dapat banyak kesempatan kerja gitu loh. Kalaupun juga kita tahu sebenarnya nggak semua kerjaan itu perlu gelar dan nggak selamanya penting. Tapi itu modal dan bukti kalau misalkan kamu tuh bisa ngiyakinin orang-orang di sekitar kamu tentang kompetensi kamu gitu. Oke, bisa next. Nah, sekarang saya mau jelasin kenapa saya pilih di Korea gitu. Nah, especially di Postek gitu. Nah, Postek tuh universitas partner university sama ITB. Jadi emang dari dulu tuh mereka udah kerjasama buat semacam pertukaran pelajar dan juga promosi juga di ITB. Otomatis buat saya akan lebih mudah dong kalau misalkan dalam pikiran saya kalau misalkan saya bisa diterima di situ gitu. Tapi sebenarnya Postek itu juga bukan pilihan saya satu-satunya. Jadi dari sekian tempat yang saya pengen tuju, yang akhirnya dapat duluan ya si Postek ini gitu. Tapi ya itu juga saya konsultasi sama supervisor saya, kayak macam Bu Prai atau Bu Mindri gitu, sebelum lanjut. Dan hebatnya, jawaban mereka sama gitu. Terima aja mana yang dapat duluan, nothing tulus lah gitu. Ya udah akhirnya saya lanjut ke Postek gitu. Nah, kebetulan yang ketiga nih, kebetulan topik riset saya ini berkaitan dengan pengolahan limbah secara biologis. Spesifiknya saya sekarang mendalami tentang anaerobic digestion. Nah, buat yang nggak tahu, belajar lagi. Nah, dari sekian lab dan prof yang saya cari di Korea, yang interestnya paling dekat dengan tema saya, ya labnya itu ada di Postek. Nah, lab tuh apaan? Ntar saya jelasin habis ini. Terus buat keempat, nah funding resource buat universitas di Korea itu banyak di tiap universitasnya. Jadi seumpama kamu misalkan fakir nih, butuh beasiswa, butuh lanjut kuliah di sini, kamu bisa cari dengan mudah. Nggak harus LPDP melulu lah kalau misalkan kamu mau kuliah di Korea gitu. Ya, tapi meskipun misalkan kamu dapat funding pas-pasan, at least cukuplah buat kamu hidup selama di Korea gitu. Nah, yang kelima, nah Postek ini cukup beken kalau di dunia katanya. So, dia tuh universitas swasta. Jadi tapi karena dia itu spesialisasinya di science and engineering, mereka tuh cukup produktif buat urusan publikasi dan termasuk universitas dengan inovasi yang banyak lah di Korea gitu. Banyak misalkan kayak orang-orang lulusan Postek itu banyak kerja di Samsung, banyak kerja di LG, dan seterusnya gitu. Nah, buat yang ini nih, sebenarnya saya secara kultur bukannya tertarik dengan kultur macam K-pop lah atau K-drama dan seterusnya lah gitu. Even saya sampai sekarang juga belajar bahasa Korea cuma sekedar biar bisa saya mesen makanan di Korea, makanan di restoran aja gitu. Tapi ini lebih saya tertarik dengan kultur di masyarakat mereka gitu. Coba aja bayangin, kayak misalkan perusahaan macam kayak Samsung atau LG, atau yang namanya hampir nggak kedengaran zaman dulu, terus sekarang jadi gede. Makanya saya penasaran sama apa yang ada di balik itu gitu. Oke, next. Nah, ini kalau ini saya nggak perlu jelasin terlalu banyak. Mostly, apalagi cewek-cewek paham nih sama yang ada di pojok kiri nih. Nah, tapi ya intinya kalau kita mendengar kata Korea, inilah hal-hal yang umumnya jadi stereotip mulai dari K-pop, K-drama, kosmetik, atau misalnya taekwondo, terus itu ginseng, kimchi, dan lain-lain gitu. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih, lambang universitas yang semacam Ivy League-nya Korea tuh ada di pojok kanan bawah, yang dimana itu jadi stereotip masyarakat di sini. Nah, Postek ini, tempat saya sekarang ini termasuk 4 diantaranya. Ya jadilah yang ini tuh salah satu yang mendasari saya buat milih Postek untuk universitas tujuan saya. Oke, next. Nah, untuk sistem pendidikan, terutama pasca sarjana di Korea tuh gini, secara general, mereka tuh menteri pendidikan S2 atau S3 itu sama kayak kamu kerja. Kamu kuliah, kamu dibayar. Dan itu untuk kamu melakukan riset atau untuk melakukan proyek gitu di saat kamu melakukan studi pasca sarjana. Makanya di sini mereka pakai sistem yang namanya lab. Nah, itu yang tadi saya jelasin sebelumnya. Di mana pas kamu mau daftar di Universitas Korea, kamu nggak cuma cari info tentang future advisor kamu atau inilah dosen yang kamu tuju lah gitu.
tapi juga cari info tentang lab yang dia kepalai gitu. Karena di situ juga kamu bisa cek bidang yang dia tekuni sama proyek-proyek yang dia kerjain di labnya gitu. Pertama, terus habis itu kalau untuk untuk sistemnya sendiri, pertama buat kuliah dan tugas ya so-so lah. Mostly ya kayak kuliah aja di ITB, dosen ngejelasin, selesai ngejelasin, kalian tanya-tanya, terus kalian dikasih tugas, ujian, dan seterusnya. Tapi akhirnya ini ada juga beberapa prof nih nerapin sistem di mana keaktifan di kelas tuh bisa dimasukin sebagai penilaian. Jadi nilai akhir kamu tuh nggak sekedar cuma tugas sama ujian aja. Nah, yang kedua nih, di Korea tuh untuk urusan contek-mencontek cukup strict. Jadi beberapa dosen tuh Turnitin itu kalau kalian tahu, itu kayak semacam buat ngecek plagiarisme itu dijadi sahabat prof-prof di sini buat ngecek plagiarisme di tugas-tugas kamu. Jadi kalau kamu ketahuan atau bla bla segala macam, kamu di sini paling minimal di DO. Nah, yang ketiga nih, ini yang menarik di Korea. Jadi pada dasarnya mereka punya 3 macam pendidikan pasca sarjana. Master sama dokter udah jelas lah ya. Nah, tapi ini ada yang namanya integratif. Ya intinya sih itu ngegabungin antara master sama dokter. Langsung jadi satu course. Cuma bedanya setelah 2 tahun, lulus master dengan ujian kualifikasi dan dapat gelar, kamu harus defense. Tapi kalau lanjut sampai dokter, kamu cukup defense sekali aja pas dokter itu. Ekspektasinya dengan program ini kamu bisa lulus cepat. Tapi kenyataannya waktu kamu lulus sama, kalau kamu milih master dan dokter terpisah itu sebenarnya sama aja. Master di sini pasti lulus 2 tahun, tapi kalau dokter 5 tahun, paling cepat 4 tahun lah. Nah, terus habis itu yang keempat, ini core dari pendidikan pasca sarjana di sini tuh basically di saat mereka nggak terlalu serius buat perkuliahan, tugas, dan lain lah, itu ya gitulah. Mereka tuh serius banget buat riset sama proyek. Karena selain dari riset sama proyek ini, selain dia bisa ngasilin uang, dari sini justru mereka belajar tentang gimana caranya kita desain eksperimen sendiri, dan tentunya dari sini menghasilkan banyak inovasi gitu. Nah, yang terakhir nih, kalau ini udah jelas, meskipun kita di lab, misalkan kita juga kerja buat satu proyek dan riset bareng-bareng sama teman-teman kita, dikasih untuk urusan kelulusan kita, semuanya ditanggung masing-masing. Mostly orang-orang nggak akan peduli sama satu sama lain. Kalau kamu mau cepat lulus, ya udah kamu kudu disiplin sama diri sendiri gitu. Oke, next. Nah, gimana sistem pendidikan kalau selama COVID-19 nih? Buat sistem pendidikan pas COVID, nah sebetulnya saya sendiri juga nggak ngalamin langsung ya, karena kuliah saya juga udah beres sebelum akhirnya terjadi outbreak gitu. Tapi ini saya mau coba rangkum beberapa cerita dari teman-teman saya yang ngalamin education system during COVID-19. Pastinya pertama-tama semuanya serba online. Kuliah online atau pre-recorded. Ujian bisa online, tapi kadang juga ada seminar offline. Bukan, tetaplah kita mau wajib datang ke lab buat kerja. Even sebenarnya pas outbreak kemarin kampus sempat tutup, ya bukan berarti labnya juga tutup juga gitu. Tapi ya tenang aja, even misalkan kalau harus datang ke lab, protokolnya di sini ya cukup ketat lah. Jadi nggak sembarangan orang bisa keluar masuk tanpa dicek kesehatannya gitu. Dan iya, Korea termasuk bagus lah dalam penanganan selama pandemik. Riset sama proyek tetap jalan. Tapi ya, kalau mau ngambil sampel atau butuh equipment selama kamu research, ya kamu nantinya tuh akan ada petugas khusus yang nganterin gitu buat kamu. Kita cukup di lab aja buat ngelanjutin riset kita. Everything is fine gitu. Oke, next. Nah, jadi di sini gimana? Di sini saya mau jelasin ya tahap-tahap yang saya lalui untuk persiapan buat nyiapin buat S2 gitu. Nah, pertama tuh ya tentunya kita harus pertama tuh lurusin niatnya dulu. Jangan sampai kita tuh cuma S2 tuh cuma buat gaya-gayaan. Misalkan atau sekedar lari dari masalah aja. Misalkan banyak kan teman-teman saya pengalaman kalau misalkan mau S2, misalkan mereka awalnya kerja. Terus habis itu ya S2 cuma larian aja karena mereka nggak suka dengan kerjaan mereka gitu. Jangan sampai kamu punya niat kayak gitu. Sama seterusnya, teruslah gali informasi sedalam-dalamnya supaya kita tahu nantinya tuh pas S2 tuh kita mau ngapain gitu.
Nah, yang kedua, cobalah itu kalau misalkan udah dapat interest, info yang didapat itu disusun. Jadi jadwal kita dan kita bisa set prioritas kita. Seumpama kita misalkan mau daftar univ, ya kita nggak akan ketinggalan jadwalnya gitu loh. Nah, yang ketiga, nah ini penting juga nih, tiap universitas itu kan punya beberapa requirement buat pendaftarannya dan beda-beda. Tapi pastinya ada beberapa requirement yang sama kayak macam sertifikat bahasa, CV, recommendation letter, transkrip, dan lain-lain. Nah, itu buat kalian siapin aja dulu gitu. Nanti kalau udah ada, baru cek persyaratan yang lain yang spesifik ada di universitas itu. Nah, ini penting juga nih, buat yang merasa skill bahasa Inggrisnya masih sulit, dari sekarang mulai dilatih. Karena biasanya univ-univ di luar ini ngutamain orang-orang yang emang bisa komunikasi secara bahasa Inggris dulu, karena mereka sangat menghindari miscommunication. Gitu. Nah, yang keempat, kalau ini biasanya persyaratannya nggak beda jauh sama pas mau daftar universitasnya lah. Cuma kalau buat beasiswa, ya itu. Karena beasiswa itu sebenarnya itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Makanya kenapa biasanya requirement itu lebih tinggi. Kalau kasusnya saya daftar universitasnya dulu, baru setelah itu saya daftar beasiswanya. Nanti habis ini saya jelasin lagi buat beasiswanya di Korea. Nah, yang kelima, setelah itu ya kalian ulangin lagi. Seumpama satu opsi nggak dapet, coba lagi. Misalkan buat saya gagal dapet di sini. Saya daftar lagi ke tempat lain. Sampai saya ingat, saya tuh daftar lebih dari 10 uni yang saya tuju gitu. Akhirnya yang duluan tembus cuma satu. Dan tentunya ya, kalau misalkan kamu harus mencoba dan seterusnya gitu, jangan takut gagal gitu loh. Toh, nothing tulus, again. Oke, next. Nah, ini kalau ini saya mau menjelasin beberapa scholarship yang ditawarin untuk bisa lanjut ke Korea. Kalau di Korea sendiri sini yang saya tahu ada 3 nih, yang paling terkenal. Yang pertama tuh ada KGSP, sekarang namanya GKS, Global Korean Scholarship. Ini tuh yang paling kompetitif, karena kuotanya tiap tahun juga nggak banyak. Ini sistemnya, kamu dapetin beasiswa dulu, terus kamu sekolah bahasa dulu setahun, terus baru mulai cari universitas buat S2-nya. Nah, ini kalau buat info lebih lanjutnya bisa cek di linknya deh, karena setahu saya juga tahun ini persyaratannya beda lagi. Nah, yang kedua ini beasiswa yang dulu saya dapat nih. Sebenarnya ada 2 cara buat daftar ini. Bisa dari webnya langsung, atau dari web universitas yang kerjasama dengan foundation ini gitu. Kalau saya waktu itu daftar langsung dari Postek. Jadi waktu saya daftar Postek, saya ditawarin buat coba daftar beasiswa ini juga. Dan alhamdulillah dapet. Cuma kurangnya, ya beasiswa ini tuh dipukul rata. Mau kamu cuma daftar beasiswa ini buat master, dokter, atau integratif, ya kayak saya bilang tadi, dia tuh cuma ngasih 2 tahun. Untuk info persyaratannya bisa langsung cek di webnya, atau enggak, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, bisa DM saya aja langsung. Nah, kalau yang ketiga ini yang paling banyak di Korea. Sebenarnya ini nggak semuanya resmi gitu. Tergantung dari universitasnya. Jadi basically kamu harus kontak profnya langsung gitu. Kamu tukar-tukaran email buat nanyain tentang hal ini gitu. Dan ini juga kebetulan yang saya pakai juga setelah saya beres dari beasiswa Posko ini. Persyaratannya beda-beda tergantung lab yang kamu tuju nantinya gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa tips dan beberapa nasihat yang saya mau share buat kalian. S2 tuh sebenarnya nggak menakutkan kok. Semua orang setelah lulus S1 bisa banget daftar S2. Nah, ini saya mau bagi beberapa tips yang mudah-mudahan bisa membantu lah buat kalian yang mau lanjut gitu. Nah, yang pertama nih yang paling penting. Kalian tuh harus kepo gitu. Cari sebanyak-banyaknya informasi tentang future advisor kalian. Jangan sampai kalian dibimbing sama orang yang nggak bisa bimbing kalian. Karena trennya di Korea tuh ini, prof di sini tuh demanding, bossy, dan jarang-jarang bisa memberikan kita banyak kebebasan buat riset dengan berbagai alasan lah gitu. Jadi jangan sampai kalian istilahnya gagal karena profesor kalian sendiri gitu. Yang kedua, ini berguna banget nih buat yang pengen S2, tapi secara akademiknya pas-pasan. Contohnya saya gitu. Jadi buat yang lagi TA dan kepikiran buat S2, coba deh manfaatin waktu kalian buat at least masukin TA-nya buat jadi publikasi. Ke conference kah, atau ke jurnal lokal gitu. Atau kalau bisa jurnal internasional, kalau misalkan emang mampu gitu. Jadi even misalkan IPK kita di bawah standar, terus ya pas-pasan lah,
saat future advisor kamu menilai kamu dengan publikasi-publikasi kamu, dia pasti akan dengan senang hati meng-hire kamu di lab-nya. Nah, yang ketiga, kalau ini saya tekenin buat siapapun yang mau daftar S2, kemanapun. Jangan cuma terpaku sama satu opsi. Coba daftar atau lamar diri kamu ke puluhan universitas. Ini juga bisa jadi bahan kamu buat memperkaya diri kamu dengan informasi, dan kamu jadi semakin terbuka mata kamu sama ketertarikan kamu pada suatu bidang. Kasarnya kalau kamu gagal satu, masih ada yang lain yang nunggu. Jadi nggak jauh-jauh amat lah gitu. Yang keempat, nah kalau kamu suka dengan apa yang kamu lakukan, ya lanjutkan. Bolehlah kalian terima nasihat, tapi jangan sampai nasihat itu mengurungkan niat baik kalian untuk lanjut S2. Dan ya udah daftar. Kalau seumpama udah lengkap, ya jangan ragu, langsung aja daftar gitu. Jangan ditahan-tahan lagi gitu lah. Nah, yang kelima, sekarang udah usaha. Ya sih, saya tinggal berdoa dan tawakal lah. Minta restu orang tua. Jangan sampai kalian mau S2 nggak direstui orang tua gitu. Kalau nggak direstui, berusaha sekeras mungkin buat meyakinkan orang tua kalian. Kalau emang kalian keras pengen S2 gitu. Oke, next. Nah, di sini saya mau jelasin suka duka saya nih selama saya hidup di Korea. Sukanya jelas, sistem pendidikan di sini lebih maju ketimbang di Indo. Secara juga inovasi di mana-mana gitu. Tapi dia juga nggak lepas dari masyarakat yang punya etos kerja yang keras dan berhati-hati. Orang di sini hati-hati banget. Udah gitu juga kehidupan amin. Bahkan saya bisa nabung banyak cuma dari beasiswa graduate assistantship saya, karena sebagian besar buat kesehatan udah ke cover sama pemerintah. Nggak ada tuh yang namanya repot-repot ngurus BPJS di sini. Terlebih lagi kamu bisa punya banyak teman, semacam teman sepenanggungan lah, saya sama-sama ngadepin situasi yang sama kayak kamu. Jadi bisa saling nguatin satu sama lain. Tapi ada beberapa hal yang juga bisa bikin saya kecewa selama saya di sini gitu. Masyarakat di sini emang terkenal individualistik, dan jarang banget saya ngelihat orang menawarkan bantuan ketika orang lagi kesusahan. Biasanya ya udah, orang lewat aja gitu dan lanjut aja dengan urusan mereka gitu. Terus karena di sini budayanya kerja keras, di lab saya kerja minimal 12 jam sehari. Jadi kamu datang jam 10 pagi, kamu pulang ke rumah jam 10 malam. Meskipun ujung-ujungnya juga di antara itu ya banyak mabalnya lah gitu. Tapi secara itu bikin waktu tidur saya jadi kacau. Rata-rata saya baru bisa tidur di atas jam 12. Dan tentunya terkadang jadi nggak punya waktu sama keluarga gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya agak sesalin sih. Orang di sini tuh pikirannya masih rada tertutup. Ya, maksudnya maklum sih, negara yang dulunya berkembang baru akhir-akhir ini jadi negara maju. Jadi, belum semua orang pikirannya maju. Mereka tuh masih punya stigma negatif sama orang asing atau foreigner. Kadang ada kasusnya di mana mereka tuh pasti akan selalu mendahulukan orang Korea ketimbang foreigner. Contohnya kalau kamu terlibat dalam penulisan paper, mereka kebanyakan akan mendahuluin yang Korea dulu untuk jadi penulis utama, dan lain-lain. Terlebih lagi, kebanyakan mereka tuh sulit berbahasa Inggris. Entah karena emang nggak bisa, atau mereka tuh malas mempelajari. Jahat sih emang, tapi ya kenyataan gitu. Ya, tapi ya itu jadinya kan, banyak kan jadinya dramanya di situ. Jadi pada dasarnya kalau kalian nonton kayak drama, kebanyakan semua itu ya berdasarkan sama kejadian nyata gitu. Oke, next. Next. Ya, pada akhirnya saya berusaha enjoy hidup di sini. Toh, nggak selamanya semuanya buruk. Saya tetap dapat belajar dari semua pengalaman saya, dan dapat kesempatan yang mungkin beberapa orang cuma bisa mengimpikannya lewat layar kaca aja. Nah, ini boleh ke slide sebelumnya. Ya, jadi ini beberapa foto-foto saya waktu selama saya di sini, yang dimana kalian bisa lihat sendiri, saya bisa menikmati pemandangan saat masih spring, pas masih musim gugur, terus habis itu saya sempat ada kumpul-kumpul lah ya, at least ya di sini tuh nggak semuanya buruk gitu loh, saya masih bisa menikmati waktu saya di sini. Dan oke. Next. Ya, intinya ya, makasih banyak buat yang mau dengerin sampai habis. Bisa lah saya di-follow di Instagram. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Ini saya kembali lagi ke Mbak ya. Oke, thank you. Oke, makasih Kak Gasa. Keren banget ya. Buat temen-temen nih yang tadi masih, apalagi angkatan aku, yang angkatan 18, 17 juga mungkin belum tahu sama Kak Agasa. Jadi Kak Agasa itu sekarang masih di Korea ya Kak? Dan Kak Agasa itu udah memiliki keluarga, jadi tinggalnya di sana ya Kak? Iya.
keluarganya di sana. Iya, satu keluarga Terus kita habis itu sebenarnya. Kak Agasa itu juga ketang TL11 guys, kalau yang belum tahu. Jadi tumbal juga. Waduh, gak Oke, usah diingetin lah. Oke, oke. oke. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, keren banget ya. Buat yang mau nanya-nanya, ditahan dulu. Nanti nanyanya habis dari pembicara kedua selesai ya. Sekarang kita lanjut dulu ke Kak Dimas. Jadi Kak Dimas ini mengambil Master of Engineering di Tokyo Technology, yang merupakan universitasnya itu peringkatnya ke-56 di dunia menurut QS Ranking World ya. Ada. Jadi kalau yang buat mau tertarik nih sama yang di Jepang atau gimana, bisa ditanya-tanya ke Kak Dimas. Kak Dimas, waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Ya, makasih ya. Darlin ya Iya, Kak. manggilnya. Oke. Tar, saya share dulu. Kelihatan ya Ya, udah, Kak. semuanya? Oke. Makasih ya HMTL kesempatannya buat saya ngomong di sini. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwinanda, NIM saya 1531205, angkatan 2012. Jadi kali ini saya mau ngobrol-ngobrol, mau sharing kehidupan saya di Jepang. Tapi sebelum saya hidup di Jepang sekarang ini, saya mau juga ngobrolin tentang kehidupan di masa lalu, sekarang, sama nanti ke depannya mau gimana. Udah ada past, present, sama future. Nah, ya, nama saya Dimas Dinanda, ST, baru ST. Terus alumni teknik lingkungan. Terus di sini, departemen saya tuh graduate major of civil engineering. Jadi sebenarnya jurusannya tuh jurusan sipil, teknik sipil, tapi departemennya masuk departemen of civil and environmental engineering. Saya sama kayak Kak Agasa, programnya masuknya integrated program, jadi S2 langsung S3. Nah, S2-nya baru selesai kemarin banget, jadi baru sidang kemarin sebenarnya. Terus hari ini udah disuruh ngobrol. Nanti S3-nya masuknya bulan September. Pertama, bahas masa lalu dulu. Tentu di sini saya nggak mau ngobrolin apa ya. Sebenarnya mungkin buat inspirasi buat masuk atau kuliah ke luar negeri gitu udah banyak ya yang pembicara yang ngobrolin. Tapi saya mau ngasih perspektif lain aja kalau ada istilahnya dark side of studying in foreign country gitu. Jadi ya sisi lain aja sih, bukan dark side ya, mungkin sisi lain aja. Pertama, di masa lalu tentunya semuanya bakal ada ekspektasi pribadi kan, ada ekspektasi lingkungan, terus gimana sih caranya mencari titik temu ini. Saya cuma mau share pengalaman saya, jadi ini semua mungkin cuma murni pengalaman saya, dan mungkin juga ada tambahan-tambahan dari teman-teman saya setelah di Jepang. Pertama, memang buat urusan lanjut atau enggak, kita tuh sama kayak kata Kak saya ada ekspektasi, ada kita kita harus benar-benar bisa memanage ekspektasi kita tuh kayak gimana. Dan ekspektasi itu ya dari pribadi diri sendiri sama dari lingkungan eksternal. Yang pertama, buat diri sendiri, sebenarnya ada pertanyaan penting, kenapa kita harus sekolah, yaitu ingin jadi apa. Pertama itu ingin jadi apa dulu, karena di Indonesia, ini khusus di Indonesia sih, bukan di luar negeri. Buat kalau kalian ingin berkarir di Indonesia, sebenarnya kebutuhan tenaga kerja postgraduate di Indonesia atau pasca sarjana di Indonesia tuh nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar harus dipikirin sebenarnya pengen jadi apa, pengen jadi akademisi kah, pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, atau pengen jadi apa. Ini tuh benar-benar harus dipikirin. Karena kalau misalnya kalian cuman, tadi kayak kata Gagasa, kalau misalnya S2 tuh cuman untuk seneng-seneng, jalan-jalan, cuma buat prestige, itu tuh nggak apa ya, nggak worth it lah istilahnya, apalagi kalau di Jepang. Jadi pertama pertanyaan dulu ingin jadi apa, terus pijakan pribadi apa yang ingin dicapai dengan sekolah lagi. Pertama itu, kedua itu.
terus berapa lama tenggat waktu yang tersedia. Ini tenggat waktunya dalam bentuk berapa lama proses mencari sekolah baru itu nanti. Kan Kak Agasa tadi bilang ya, kalau misalnya daftar aja dulu semuanya, terus kalau misalnya gagal ya ulang lagi, daftar lagi. Tapi sebenarnya realitanya kita punya tenggat waktu kan, berapa lama kita mencari itu, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah gitu. Bagi saya sendiri, karena tujuan saya sebenarnya ingin jadi akademisi, jadi saya nggak mau buang-buang waktu dengan kerja dulu di tempat lain terus lanjut sekolah. Jadi saya inginnya memang dari lulus itu udah langsung lanjut sekolah. Jadi tenggat waktu yang saya kasih untuk diri saya sendiri itu cuma 2 tahun. Terus sama yang terakhir, kemampuan apa yang ingin didapat dengan sekolah lagi. Tentunya tiap negara beda-beda ya kemampuan yang akan didapatkan ini, terutama tiap topik riset, tiap jurusan, tiap univ dan tiap negara itu semua beda-beda, dan kita harus bisa benar-benar memetakan kemampuan apa yang ingin kita dapatkan. Terus dari segi lingkungan, tentunya ada ekspektasi dari orang tua, ada ekspektasi dari keluarga, ada ekspektasi dari lingkaran sosial terdekat, itu termasuklah teman-teman dekat. Terus sama ada ekspektasi dari kebermanfaatan untuk lingkungan maupun sosial. Sebagai orang, misalnya kalian udah nih terpilih untuk lanjut ke luar negeri sekolah gitu. Kalian tuh juga ada tanggung jawab, namanya noblesse oblige ya. Jadi sekolah di luar negeri itu merupakan privilege, nggak sampai 1% mungkin di Indonesia yang bisa melanjutkan sekolah di luar negeri. Makanya benar-benar harus dipikirkan dampak kuliah lagi di luar negeri itu apa. Mungkin dari orang tua inginnya apa, teman-teman inginnya apa, terus nanti manfaat buat lingkungannya apa. Dari saya pribadi, orang tua saya ya jelaslah abis lulus inginnya kalau nggak PNS, terus atau nggak kerja di perusahaan lain yang gajinya gede gitu ya. Tapi karena saya dari awal emang ingin jadi akademisi, ya saya benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan approval dari orang tua itu. Yang ini sisi ini yang mungkin belum pernah disampaikan, mungkin dari pembicara-pembicara lain. Kalau sebenarnya ya emang sekolah di luar negeri itu emang bukan tentang daftar, cari daftar dan apply dan lulus terus langsung berangkat, tapi bukan gitu aja. Tapi ada ekspektasi lain yang perlu kalian manage. Nah, terus dari ekspektasi itu, terus saya rangkum, terus akhirnya saya memilih Jepang. Terus kenapa harus Jepang? Ini saya bagi jadi 3 sisi. Pertama dari segi finansial, atau bantuan secara finansial atau financial support. Di Jepang sendiri sebenarnya financial support-nya itu banyak, dan beasiswanya nggak cuma itu aja. Tapi memang ada beberapa yang terkenal, misalnya ada Max atau Monbuka Gakusho. Ini mungkin salah satu beasiswa yang terkenal di Indonesia kali ya, karena banyak banget anak S1, bahkan dari S1 pun udah pakai beasiswa Max buat lanjut sekolah di Jepang. Terus ada lagi itu JICA sama JASO. Ini juga beberapa yang terkenal. JICA ini kerjasama sama ASEAN, nama beasiswanya OnSitNet. Jadi kalian mungkin bisa cari di Google gitu ya. Nah, kalau JASO ini kerjasamanya sama universitas. Jadi JASO ini punya dana untuk mahasiswa-mahasiswa di universitas dan daftarnya juga langsung lewat universitas. Terus ada lagi beasiswa namanya INPEX. Terus ada beasiswa, kalau misalnya kalian, ini yang 3 pertama itu sebelum nyampe Jepang ya. Nah, terus ada lagi beasiswa Ajinomoto, Tokyo, Mitsui. Ini beberapa perusahaan yang mungkin akan memberikan beasiswa
setelah di sini. Beasiswa di sini namanya sponsorship ya, jadi bukan scholarship, jadi sponsorship. Jadi benar-benar dari perusahaan yang mensponsori kalian untuk lanjut sekolah gitu. Dengan atau tanpa syarat. Ada syaratnya kalian harus kerja di sana nanti setelah lulus, atau juga ada beberapa yang tidak mempersyaratkan itu. Atau kalian juga bisa self funding. Nah, kebetulan beberapa teman saya di sini tuh ada yang self funding, dan mereka juga kehidupannya enggak melarat kok, maksudnya enggak miskin gitu. Bahkan mereka lebih mereka dapat monthly allowance-nya tuh lebih gede dibanding saya yang dari beasiswa ya. Mereka biasanya dapat allowance-nya dari bekerja sebagai part-timer, atau dari lab. Biasanya lab juga biasanya ngasih funding untuk mahasiswanya. Terus yang kedua dari segi ilmu pengetahuan, sama kayak kata Kak Agasa. Jadi tuh di Jepang juga ada beberapa world top universities kayak Todai atau Tokyo University. Terus Tokodai atau ya kampus saya Tokyo Institute of Technology atau Tokyo Kogyo Daigaku. Terus juga ada Kyodai atau Kyoto University dan lain-lain. Ada juga Osaka, ada juga Nagoya. Jadi banyak banget sih. Dan kebetulan kampus saya tuh sama kayak kampus Kagasa. Fokusnya itu bidang teknologi. Jadi kayak ITB-nya Jepang gitu loh. Si Tokodai ini. Dan sebenarnya memang banyak banget orang ITB di sini yang kuliah di sini ya. Jadi kayak banyak banget. Ini tuh jadi kayak dari SMA 3 ke ITB. cuma pindah tempat sekolah gitu. Terus yang kedua ada aksesibilitas ke teknologi terbaru. Nggak bisa dipungkiri kalau kita mau ngeriset, kalau kita mau belajar di Indonesia, itu memang aksesibilitas sama teknologi terbaru, isu-isu agak kurang menurut saya. Jadi dengan sekolah ke luar negeri itu juga apalagi itu bisa meningkatkan aksesibilitas kita ke teknologi terbaru. Terus juga yang selanjutnya adalah perluasan cakrawala pikiran. Ini maksudnya jadi pas kuliah di sini kalian kan nggak cuma ngobrol sama orang Indonesia ya, jadi ngobrolnya sama orang Jepang, sama orang Korea, sama orang Cina, sama orang yang lain-lain gitu, dan mereka punya pikiran mereka masing-masing, budaya mereka masing-masing yang dibawa saat kita ngobrol itu. Dan itu banyak banget insight-insight terbaru dan yang mungkin bisa dipakai saat kalian bekerja nanti. Itu sih yang paling menarik menurut saya di sini itu. Jadi melihat gimana sih behavior teman-teman saya dari negara-negara asalnya gitu. Terus yang lain yang selanjutnya itu budaya dan kualitas hidup. Sama kayak Korea, Jepang, Cina itu mungkin mirip-mirip ya karena satu historical culture gitu ya. Mereka di sini tuh sama sistematis banget, kayak semua aspek kehidupan tuh ada prosedurnya. Jadi kayak kalau misalnya mau beli barang aja harus daftar dulu, isi ini, isi itu, ini, isi itu. Terus kalau misalnya barangnya udah dapat, terus ada aplikasi lagi, harus ngisi ini, ngisi itu. Terus barangnya harus gimana, segala macam. Jadi itu semuanya benar-benar sistematis di sini. Yang membantu pikiran saya, karena saya cenderung orangnya acak kadut gitu ya, kayak itu berantakan. Jadi saya juga mencoba untuk menjadi lebih sistematis di sini. Terus di sini juga sopan dan santun banget. Seperti yang kita tahu, terus juga ada kerja keras adalah kunci. Ini juga sama kayak Korea ya. Kita nggak akan bisa maju kalau kita nggak kerja keras. Jadi benar-benar hard work oriented di sini itu. Tapi di sisi lainnya ada hiburan baru. Kalau di Korea ada K-pop, kalau di sini ada J-pop. J-pop itu di mana banget. Jadi kayak di semua konbini itu convenience store. Mungkin setara Indomaret gitu ya. Indomaret di supermarket atau semuanya diputar J-pop tiap hari, tiap jam, tiap detik. Jadi ketemu budaya-budaya baru, ketemu hiburan baru yang tentunya menarik.
Terus juga yang terakhir gaya hidup sehat. Nah, Jepang apalagi Tokyo sebenarnya itu sangat nyaman untuk ditinggali, tapi uh, enggak sampai bikin kita males. Karena misalnya buat pergi aja, buat pergi itu kita harus jalan dulu ke stasiun, nunggu, terus udah di kereta, nunggu di kereta, terus turun kereta, pergi lagi, mungkin naik bis lagi segala macam. Itu kan aksesibilitas ke semua tempat itu banyak, sangat sangat aksesibel gitu. Tapi tuh buat ke sana ya nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Jadi ya kita harus jalan sendiri, dan menurut saya itu sangat nyaman ya. Jadi kayak jadi kita nggak overly mageran gitu. Terus juga buat yang lain-lain, misalnya gaya hidup lain, misalnya masak. Buat makan mungkin di Indonesia ada GoFood, ada GrabFood. Kalau di sini kita beneran harus masak, terutama yang Muslim ya, supaya memastikan kalau makanan yang kita makan itu benar-benar halal. Karena ya seperti yang kita tahu di Jepang kan bukan negara Muslim, jadi mereka memasukkan alkohol, segala macam itu di semua makan yang bisa kalian temui. Jadi ya masak adalah kunci untuk keberlangsungan hidup di sini. Terus selanjutnya kenapa memilih Tokyo Tech? Pertama, ya Tokyo Tech itu salah satu universitas terbaik di Jepang dan fokusnya adalah teknologi. Jadi fokusnya bukan kayak Todai. Todai itu kan lebih ke kayak UI ya jatuhnya. Jadi Todai itu banyak banget politisi di Jepang tuh lahir di sana. Nah, karena fokusnya juga teknologi di sini, jadi tuh minim drama banget di sini tuh. Dan sensasinya juga banyak yang open minded. Terus ya mementingkan ya kualitas riset kita tuh kayak gimana gitu. Bukan masalah senioritas lagi segala macam, itu tuh udah kecil lah di sini, nggak banyak gitu. Dibanding sama kampus lain ya. Terus letaknya di Tokyo. Nah, kenapa letak di Tokyo ini penting? Karena pertama Tokyo itu salah satu megacities. Jadi kotanya maju, teratur, sistematis, dan banyak banget hiburan kayak misalnya banyak museum segala macam itu tuh di sini. Dan juga akses kemana-mana itu gampang karena di Tokyo sendiri ada dua airport, ada Narita, ada Haneda. Jadi kalian kalau misalnya mau pergi-pergi itu nggak terlalu susah, nggak kayak kalau misalnya di Tohoku, misalnya di Sendai. Di Sendai harus datang ke Tokyo lagi, itu 6 jam lewat bis, terus baru pergi. Jadi letak di Tokyo tuh sebenarnya juga ada juga enak, tapi juga ada nggak enaknya. Karena di Tokyo itu nggak bisa dipungkiri adalah salah satu kota termahal di dunia. Jadi memang biaya hidup sini mahal, tapi mahal bukan berarti unaffordable. Terjangkau, tapi juga ya kalau dibanding sama negara lain, sama kota lain ya memang mahal di sini. Gitu. Terus ada komunitas orang Indonesia. Ini juga salah satu alasan kenapa saya memilih Tokyo, karena komunitas orang Indonesianya banyak banget di sini. Bahkan terpecah-pecah gitu, saking banyaknya tuh terpecah-pecah ke ya ada yang hobi ini, ada yang hobi itu, terus ada yang menganut paham ini, menganut paham itu banyak banget di sini tuh. Jadi kayak ya kayak balik lagi ke Indonesia aja. Jadi kayak home far away from home, ya itulah. Terus yang selanjutnya itu Muslim friendly. Karena banyak orang Indonesia dan mayoritas orang Indonesia itu Muslim, jadi di Tokyo juga banyak banget masjid-masjid itu tuh, masjid-masjid baru tuh consistently selalu pengen dibangun sama mahasiswa atau bahkan residen yang Muslim di sini. Terus saya juga milih TT karena program. Saya pikir
kalau sama kayak kata Kak, kalau misalnya sudah bisa S2 ya kenapa nggak lanjut sekalian langsung S3. Jadi saya nyarinya memang program yang integrated 5 tahun dan kebetulan Titek menawarkan program magister doktoral 5 tahun. Jadi ya makanya setelah lulus magister ini saya bakal lanjut ke doktoral. Terus berwawasan pakai bahasa Inggris semua. Tugasnya bahasa Inggris, kecuali bahasa Jepang, kecuali kelas bahasa Jepangnya pasti pakai bahasa Jepang. Tapi dosen-dosen di sini tuh banyak banget yang bisa bahasa Inggris dan itu sangat membantu sih menurut saya karena saya juga susah belajar bahasa baru. Terus sama Titek juga mengenal ITB sejak lama. Kalian tahu nggak sih kalau Titek itu tuh bapak angkatnya ITB? Jadi dulu tahun 1942 ITB itu namanya Bandung Kogyo Daigaku yang kalau ditranslate literally itu Institut Teknologi Bandung. Ini tuh Bandung Kogyo Daigaku ini itu diawasi itu pokoknya mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh Tokyo Kogyo Daigaku atau kampus saya, Tokyo Institute of Technology. Jadi saya sebenarnya benar-benar bukan pindah kampus ya, tapi cuman pindah lokasi aja, tapi sama kampus ya dari S1. Terus perjalanan saya menuju S2, pertama bulan Oktober 2016 saya lulus kuliah, terus bulan 12 bulan Desember saya mulai partisipasi sama proyek-proyek dan menyiapkan dokumen-dokumen yang umum kayak kata Kak Agasa, kayak sertifikat bahasa dan lain-lain. Terus juga mencari infolab yang akan dituju dan menghubungi sensei. Terus saya juga mulai kerja sebagai asisten akademik waktu bulan 8. Terus pendaftaran lab yang dituju saya bulan 9. Terus bulan 10 saya ada pengumuman dari pendaftaran dari lab yang saya tuju. Terus habis daftar di lab, saya daftar ke UNIF. Terus ngirim berkas ke UNIF bulan 11 atau bulan November. Bulan Maretnya ada pengumuman pendaftaran UNIF dan beasiswanya. Jadi kebetulan saya dapat beasiswa Max atau membuka Gakusho. Ini pendaftarannya sama kayak pendaftaran kampus. Jadi satu kali daftar gitu ya. Nggak daftar kampus dulu terus daftar beasiswa, tapi saya satu dokumen, satu bundel dokumen itu buat daftar kampus dan daftar beasiswa. Udah include gitu. Terus bulan 7 saya ngurus dokumen keberangkatan, terus mengundurkan diri bulan 8 dan bulan 9 saya berangkat ke Jepang. Terus yang sekarang pengalaman belajar dan hidup di Jepang. Makanan halal dan kebutuhan lainnya ini beberapa tantangan ya, sebenarnya tantangan selama hidup di Jepang itu apa aja. Makanan halal tuh terutama itu tantangan sekali ya, tantangan banget buat saya. Tapi untungnya saya bisa masak dari kecil, jadi ya udah, jadi saya masak aja terus selama di dorm, selama di apartemen. Tapi buat ada juga teman-teman saya yang kurang bisa masak. Nah, tapi karena di Tokyo, jadi karena Tokyo juga banyak komunitas muslimnya, sekarang tuh komunitas muslim sedang berupaya agar lebih banyak lagi produk-produk halal yang dijual. Jadi makanan halal sekarang mulai banyak accessible gitu di mana-mana. Terus yang kedua itu berinteraksi sama profesor dan teman satu lab. Sama profesor ini juga agak tricky karena mungkin kalian ada yang udah KP kali ya, atau belum gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang KP bakal kerasa gitu ya. Kalau misalnya masing-masing dosen pembimbing itu beda-beda karakternya. Dan ini juga berlaku di sini. Ada dosen saya yang ada beberapa dosen yang kibisi itu apa? Strict gitu ya.
Tapi ada juga dosen-dosen yang baik. Yang strict itu ya sama kayak mungkin senseinya Kak Agasa atau Kyusungnim ya. Kyusungnim Kak Agasa itu Kyusunim. Kyusunim. Hmm. Ya Kak Agasa itu yang kibisi atau yang strict gitu ya. Karena lagi pandemi tapi tetap disuruh masuk. Tapi untungnya sensei saya enggak. Jadi apa namanya, sensei saya bilang ya udah kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Nanti kalau kamu sakit susah juga gitu kan. Apalagi saya kan mau lulus Agustus ini, September ini. Terus yang lainnya adalah kemampuan bahasa. Ini wah, kemampuan bahasa ini juga susah karena sama kayak Korea aja, mungkin juga sama kayak di Cina, kalau nggak banyak orang yang bisa bahasa Inggris di sini. Bahkan mungkin lebih banyak orang di Indonesia yang bisa bahasa Inggris dibanding orang Jepang atau orang Korea ya. Mereka tuh dan apa ya, persisten gitu. Kalau misalnya mereka nanya pakai bahasa Jepang, kita jawab pakai bahasa Inggris, mereka nanya pakai bahasa Jepang lagi. Entah mereka yang nggak mau belajar atau mereka yang saya nggak ngerti, tapi kayak memang kemampuan bahasa tuh jadi salah satu kendala utama selama kuliah di sini. Tapi untungnya ada PPI Tokodai. Nah, salah satu acara yang sukses kami laksanakan oleh PPI Tokodai. Jadi PPI Tokodai tiap kampus pasti ada PPI-nya. Iya nggak sih Kak? Nggak tahu ya kalau di Iya, Korea. benar ada di Nah, sini benar ada. kan, ada PPI-nya kan. Nah, PPI Tokodai itu termasuk 3 besar PPI universitas, ini PPI kampusnya bukan PPI region kayak PPI Tokyo misalnya atau PPI Kanto gitu, bukan kayak gitu. Jadi ini PPI kampus terbesar di Jepang. Kita tuh anggotanya ada 160-an lebih anggota aktifnya. Dan kita tahun kemarin itu bikin acara namanya TIKA, Tokyo Tech Indonesia Commitment Award. Ini acaranya kayak kompetisi paper gitu. Jadi ini tuh masuk ke PP Tokodai ya kayak berhimpun lagi, bikin acara lagi, terus bahas-bahas isu-isu lagi, itu ya kayak gitu lagi. Seru-serunya ya apa namanya itu kadang-kadang ada liburan bareng yang mereka adain, terus kadang-kadang ada show quiz. Itu parah banget sih, PPI Tokodai itu benar-benar menurut saya support system banget sih selama di sini. Yang salah satu yang saya syukuri juga ya selama kuliah di Tokyo Tech. Terus lanjut ke pengalaman meneliti, judul tesis saya itu yang kemarin saya disidangin itu application of quantum chemical calculation for transformation product assessment of organic micropollutants in advanced oxidation process atau AOP system. Itu jadi intinya pakai metode ini namanya quantum chemical calculation itu untuk transformation product assessment di advanced oxidation process. Advanced oxidation process itu juga salah satu teknologi terbaru yang nggak terbaru ya, teknologi cutting edge yang sekarang juga lagi banyak yang diteliti. Ini pengalaman saya meriset di sini. Pertama, mungkin kalau misalnya ada yang TA di sini, kalian bakal tahu kalau misalnya progress meeting di ITB itu nggak setiap saat. Tapi kalau di sini itu benar-benar setiap saat dan kamu bisa diminta progress meeting kapanpun. Besok misalnya saya bilang hari ini, Dimas besok meeting ya sama saya, wah itu udah diminta progress meeting, itu harus kerjain progress meeting saat itu juga. Jadi itu benar-benar harus disiplin karena kalau misalnya nggak ada progress ya mau ngomong apa ke sensei kan. Terus juga sama kayak kata Kak Agasa, di sini tuh juga individualistik. Jadi kita semua tuh belajar tuh benar-benar dari nol, secara otodidak. Coba kalian bayangin belajar misalnya nih saya belajar kimia kuantum dari Schrödinger equation, dari wave function segala macam itu belajar sendiri, gak ada yang ngajarin, benar-benar ngeliat dari buku. Itu kalau buat saya pribadi ya yang saya biasanya belajar sama kelompok itu benar-benar tantangan tersendiri gitu. Terus juga di sini tuh tapi mengutamakannya proses bukan hasil. Terutama sensei saya. Jadi sensei saya tuh sebenarnya nggak peduli misalnya hasilnya jelek. Oh, setelah disimulasi, setelah dieksperimen, setelah dilakukan eksperimen hasilnya jelek. Iya, nggak apa-apa.
tapi prosesnya gimana gitu supaya mencapai itu. Terus sama kira-kira dampak pandemi terhadap kehidupan sehari-hari di Jepang, ini foto saya waktu sidang kemarin. Maaf ya narsis sedikit. Terus untungnya ada 3 aplikasi ini sih. Untungnya ini 2020 dan 3 aplikasi ini sangat berkembang. Ini yang pertama AnyDesk, by the way yang belum tahu. Yang kedua itu TeamViewer. 2 aplikasi ini itu buat nge-remote komputer yang ada di lab. Jadi kita bisa kerja di rumah tapi pakai komputer lab gitu. Karena kan laptop speknya nggak terlalu tinggi kan. Yang tinggi speknya yang di lab. Kebetulan karena tesis saya juga simulasi, jadi butuh spek yang tinggi. Jadi makanya 2 ini tuh sangat membantu banget saya selama tesis. Terus yang terakhir adalah Zoom ya, seperti yang kita pakai sekarang. Tapi dampak COVID dampak pandemi ini juga yang dirasakan tapi tidak disadari oleh banyak orang adalah kesehatan mental. Kesehatan mental, saya melihat sendiri ya, banyak teman-teman saya, sebenarnya dan juga saya sendiri itu kesehatan mentalnya tuh benar-benar struggling gitu untuk tetap bertahan pada posisi semula, pada posisi normal. Teman-teman saya banyak yang depresi, teman-teman saya banyak yang anxiety disorder gitu segala macam tuh banyak banget gara-gara pandemi ini yang cuman baru pembatasan sosial itu baru cuma beberapa bulan gitu. Jadi hati-hati banget sama kesehatan mental. Untungnya ada teman-teman tadi dan teman-teman keluarga gitu-gitu tuh benar-benar sangat membantu sih untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Terus masa depan, cita-cita saya masih nggak tahu sebenarnya mau jadi apa. Padahal dulu saya udah bilang saya mau jadi akademisi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada job offer dari misalnya dari industrial research dan and development, akademisi dan peneliti, atau pembuat kebijakan atau pekerjaan di relasi lain. Ini tuh sebenarnya banyak juga teman-teman saya yang meskipun lanjut sampai S3 tapi kerjanya nggak tentang akademik lagi atau tentang penelitian lagi, tapi udah kerjaan total di luar jalur itu. Karena sebenarnya ya sekolah sama kayak S1, sekolah tuh bukan kalau jadi akademisi iya bisa publish paper iya, tapi sebenarnya membentuk pola pikir kita. Pola pikir penelitian di Jepang itu yang menurut saya sangat berguna karena kita jadi tahu cara mencari sumber masalah itu kayak gimana, cara membuat prioritas itu kayak gimana, dan cara penyelesaian masalahnya, dan melihat masalah itu dari berbagai sisi dan juga berbagai kultur karena tadi banyak mahasiswa internasional di sini kan, jadi banyak banget solusi dari background mereka. Terus pesan-pesan saya untuk masa MTL itu pertama jelas atur ekspektasinya sebelum memutuskan untuk lanjut sekolah. Terus kemampuan adaptasi itu penting sekali karena ya namanya juga dunia baru, budaya baru, lingkungan baru, orang-orang baru. Jadi adaptasi itu sangat penting di sini. Terus juga berkumpul dengan orang-orang baik jelas, sama kesehatan mental dan fisik itu yang utama. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai merasakan tanda-tanda kalau kesehatan mental kalian mulai memburuk, itu sebaiknya di stop apapun yang kalian lakukan. Terima kasih. Saya bisa ditemukan di LinkedIn atau Instagram. Saya nggak punya Facebook, Twitter saya protect. Terima kasih. Oke, sekarang bentar lagi kita bakal masuk ke sesi tanya jawab aja langsung ya. Tapi sebelum itu aku mau ingetin lagi buat mekanisme cara tanya sesi jawabnya itu tinggal diketik aja di Zoom group chat siapa yang mau nanya. Sekarang ini baru ada masih baru Aurel ya, tapi mungkin aku sambil nunggu pertanyaannya, aku mau summarize dulu yang tadi aku dapetin dari kakak-kakak. Jadi mungkin sebelum ngelanjutin S2 itu berarti yang harus kita pikirin itu dari berbagai aspek,
apa sih keuntungannya bagi diri kita sendiri sama buat lingkungan kita juga gitu ya. Terus dari alasan-alasan Kak Agasa dan Kak Dimas untuk kelanjutin kuliah S2 itu keluar gak semata-mata cuman milih universitas yang top aja, tapi juga kayak mempertimbangkan aksesibilitas apa sih yang negara kakak-kakak tujuh itu apa yang diberikan gitu, sama juga mungkin untuk mengembangkan kayak wawasan budaya dan juga pikiran kakak-kakak sekalian kali ya. Sama untuk sekolah di luar negeri bukan hanya kayak dari Kak Dimas, bukan cuma cari daftar terus terbang gitu aja, tapi juga berarti kita harus bertanggung jawab gitu. Itu aja sih mungkin sampai-nya. Sekarang udah ada pertanyaan dari Aurel. Aurel, gimana Rel? Boleh di open mic-nya, Rel. Makasih Caroline kesempatannya. Halo Kak Agasa, Kak Dimas, kenalin Halo. aku Aurel dari PL 18. Jadi aku ada pertanyaan, Kak. Pertama mungkin ke Kak Agasa dulu. Jadi tadi Kak Agasa bilang kan kayak ada tips and triknya gitu lah kalau untuk daftar ke universitas. Kita daftar aja banyak-banyak biar ada pegangan gitu kayak Kak. Nah, tapi kalau kayak gitu mungkin kalau regulasi di Korea sendiri ada berpengaruh nggak Kak? Kalau kita misal menolak, misalnya kita udah dapet di salah satu universitas, terus ternyata di universitas B misalkan diterima juga, terus kita nolak, apakah ada konsekuensi gitu Kak untuk kitanya sendiri? Terus pertanyaan kedua buat Kak Dimas dan Kak Agasa juga. Untuk pelajaran bahasanya sendiri, Kak Agasa dan Kak Dimas itu belajar sendiri otodidak atau di tahun pertamanya sendiri dikasih pelatihan dulu gitu dari universitasnya. Itu aja sih Kak. Makasih banyak Kak. Oke. Ya, ini gue dulu yang jawab nih. Iya, Kak Agasa dulu aja. Oke. Bagus nih pertanyaannya ya. Yang pertama tuh buat tentang daftar yang banyak-banyak ya. Sebenarnya kalau di Korea sendiri sih nggak ada regulasinya ya, tapi at least kalau misalkan buat beasiswa nih, ini kasusnya untuk beasiswa. Kalau misalkan kamu udah daftar beasiswa, terus seumpama kamu tolak, kamu bisa beberapa foundation bisa nge-blacklist kamu gitu. Tapi sejauh ini sih ya yang saya tahu ya untuk beberapa beasiswa yang saya sebutin tadi tuh kalau misalkan emang kamu tolak ya so far sih nggak ada apa-apa kecuali yang KGSP gitu. Tapi untuk beasiswa yang lain misalkan kayak assistantship bla 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 segala macam gitu ya setahu saya sih nggak akan ada di blacklist. Tapi inget nih pesan saya juga, even misalkan kamu daftar misalkan semuanya terus tiba-tiba kamu dapat satu dan kamu mau go on with itu gitu. Nah, itu kamu prioritasin itu dulu gitu. Kamu maksudnya ya fokus sama itu dulu. Nah, yang lainnya kalau misalkan memungkinkan ya kamu coba misalkan kamu udah terlanjur daftar, ya kamu bisa bilangin langsung ya kamu batalin pendaftaran itu gitu. Tapi jangan maksudnya istilahnya jangan sampai kamu nggak ada kabar lah, misalkan kamu udah daftar banyak semuanya, kamu akhirnya milih ini, nah kamu kasih notice ke mereka, jadi mereka nggak akan mencari kamu, dan akhirnya nanti kalau misalkan kamu nggak ada kabar, kamu akhirnya di blacklist, dan orang-orang yang akan dari Indonesia mau daftar ke sana akan dipersulit jadinya gitu. Betul. Ini sama kayak di Jepang. Blacklist sama ya banget. Itu ya. Terus kalau buat belajar bahasa, wah kalau saya ini sebenarnya banyak. Maksudnya dari Postek sendiri dia kayak menawarkan kursus bahasa banyak nih. Ada yang misalkan dari central government, ada yang dari kampusnya langsung. Nah kebetulan saya sempat ngambil 1 semester yang dari kampus. Tapi saya merasa itu sebenarnya kurang efektif sih. Saya ujung-ujungnya misalkan saya baca Hangul gitu, misalkan belajar baca Hangul sendiri itu saya belajar baca sendiri gitu. Tapi kalau misalkan saya kayak misalkan karena kebanyakan pengajarnya itu yang misalkan yang dari kampus itu kadang-kadang tuh untuk mereka menjelaskan dalam bahasa Inggris saja mereka masih struggle gitu ke kita gitu. Jadi ya saya sendiri ya either saya belajar dari teman-teman saya atau saya belajar sendiri gitu. Jadi nah kalau Dimas gimana tuh? Sama sih macam. Jadi pertama dari kampus misalnya. Kampus saya ngambil kelas bahasa Jepang 4 kali.
Ya, 4 kali, basic 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi kelas bahasa Jepang di namanya apa ya kalau di sini, kantor kecamatan mungkin ya. Kayak di kantor kecamatan Hmm. di sini tuh kayak ada komunitas gitu loh. Nah, di komunitas ini mereka tuh nawarin buat ngasih pelajaran bahasa Jepang, conversation gitu, percakapan untuk foreigner yang baru pertama kali di Jepang. Itu ada itu. Terus juga Sama-sama. ada lagi ke tempat les bahasa Jepang. Nah, itu juga biasanya sekali pertemuan itu cuma 500 yen gitu ya. Enggak, ding. 1 bulan 500 yen atau sekali pertemuan 500 yen, saya lupa deh. Pokoknya teman-teman saya tuh banyak yang ikut itu. Jadi tuh apa ya? Buat pelajaran bahasa Jepang di sini banyak sih. Dan sebenarnya nggak apa ya? Apa ya? Nggak sedikit gitu kesempatannya, ya nggak sih, Kak? Ya, ya, Mungkin Korea. banyak. Ya relatif murah juga sebenarnya. Tapi ya, Iya, relatif dan murah. kadang bahkan ada yang kasusnya kalau saya, misalkan kamu les bahasa nih, misalkan yang langsung misalkan kalau saya dari Posteknya gitu. Nah, Hmm. itu tuh ujung-ujungnya akan jadi gratis kalau misalkan kamu hadir terus gitu. Nah, Oh, ya iya kan? menarik. Iya kan, sama kan. Jadi misalkan pada awalnya kamu bayar 100.000, terus habis itu kamu masuk terus. Nanti ujung-ujungnya uangnya dikembaliin kalau misalkan kamu datang terus. Tapi kalau misalkan kamu miss, ya udah uangnya buat mereka gitu. Ah, Hmm, gitu. Sistemnya di situ kalau ada buat belajar bahasa Korea di sini. ah. Kalau sini yang community service di kecamatan itu yang gratis sih, maksudnya nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi mereka benar-benar ya community service, cuman menawarkan jasa Hmm, secara cuma-cuma gitu. ya. Mm-mm. Oke. Apakah udah terjawab, Rel? Eh, mau nanya lagi, boleh Len? Boleh, boleh. Apa cuma satu tanggapan? Oh ya, nggak cuma mastiin aja sih. Berarti kalau misalkan di Korea itu, apakah ada community service kayak Kak Dimas yang tadi bilang di Jepang gitu nggak, Kak? Hmm, community service tuh ada sih sebenarnya. Untuk urusan community service sendiri, kalau misalkan di Jepang sama di Korea, sejauh saya ngeliat sih nggak ada bedanya sebenarnya. Hampir Iya, sama, hampir sama. Pasti mirip-mirip ada kok kayak sebenarnya. sistemnya hampir sama, cuma mungkin cara mereka men-treatnya mungkin akan sedikit lebih beda kali. Oke. Gimana, Rel? Oke, udah aman. Makasih Kak Dimas, Kak Gasa. Yo. Oke. Oke. Thank you, Rel, atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Yo. Jadi ini ada pertanyaan titipan dititip ke Kak Farhan. Mungkin Kak Farhan bisa open mic-nya. Halo Darlen, halo Kak Agasa, halo Kak. Mas. Oke. Ada titipan dari Dimas juga, Dimas Atta Aryo Wibowo, Oke. TL17. Dia nanya spesifiknya PPI di masing-masing negara Korea dan Jepang itu kegiatannya kayak gimana ya Kak? Bisa dijelaskan nggak? Gitu. Makasih Kak. Siapa dulu nih? Kalau aku dulu. Iya, dah aku dulu ya. Coba. Iya, dia masing-masing. Jadi di Jepang sendiri PPI itu banyak banget dan macam-macam gitu di apa pembagiannya. Jadi ada PPI negara, PPI Jepang, PPIJ. Terus di PPIJ ini ada macam-macam lagi. Ada PPI Peregian. PPI Peregian misalnya ada PPI Hokkaido, ada PPI Kanto, ada PPI Kansai, sama ada PPI apa ya? Kyushu gitu ya, lupa. Ya pokoknya ada jadi Kanto itu bukan Tokyo. Jadi Kanto itu Tokyo dan di sekitar-sekitarnya Tokyo lagi gitu. Ya. Nah, Kansai itu Kyoto dan Osaka, Nagoya, Nara itu Kayak satu provinsi. itu ya kayak provinsi gitu. Terus ada PPI Kanto, ada lagi PPI Tokyo. Tuh, itu udah kota PPI Tokyo. Nah, di bawah PPI Tokyo yang paling bawah itu PPI Universitas. Biasanya kami itu dari atas, dari PPIJ sampai PPI Universitas, itu tuh karena
mungkin karena banyak mahasiswa Indonesianya kali ya. Jadi itu beda-beda gitu aktivitasnya. Ada PPI yang fokus di pengembangan budaya misalnya. Kayak PPI Chiba, PPI di Chiba University, itu tuh mereka sering banget ngadain konser terbuka gitu, konser angklung terbuka. Nah, di taman-taman di Tokyo. Terus pernah masuk TV Jepang lagi. Terus ada lagi kalau di Tokoda itu kegiatannya ini ya. Jadi kayak pengennya kita tuh mendiseminasi riset di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi kayak menumbuhkan semangat riset di Indonesia tuh kayak gimana. Makanya diadain juga TIKA. Terus bahkan sampai isu dunia sih, tapi biasanya kalau udah isu global gitu tuh udah naik tingkat ke PPIJ gitu. Jadi banyak banget sih dan macam-macam. Terus ada juga radio PPIJ, radio PPI Jepang. Ada lagi apa? Wah, banyak banget. Kalau di Korea gimana, Kak? Nah, kalau di Korea nih sebenarnya sistemnya nggak beda jauh sama kalau di Jepang. Sama, dia juga pertama kan PPI Dunia, terus PPI Korea, terus habis itu balik lagi ke provinsi-provinsi, ada PPI Gyeongbuk, PPI mana tuh ya? PPI Seoul, bla 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 segala macam gitu. Tapi untuk kegiatannya sendiri juga ya hampir sama, cuma bedanya adalah karena PPI Korea ini kan kecil ya, nggak banyak orang di Korea juga yang mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya ke Korea, jadinya ya nggak banyak kegiatan juga, dan kebanyakan kegiatannya itu terfokus di Seoul gitu. Cuma di kota-kota besar aja gitu. Kayak misalkan saya sekarang kan di Pohang kan, saya ini kayak tinggal di desa gitu loh, kayak saya di selatan banget dan kayak semacam jauh dari peradaban gitu. Tapi ya jadi kalau misalkan PPI mau ngadain acara kan nggak mungkin kan mereka langsung ngadain acara di Pohang gitu. Paling ya kalau ngadain acara di kota besar kayak di Busan, kayak di Seoul, acaranya sama kayak misalkan kayak kompetisi kayak gitu, kompetisi paper pernah. Terus habis itu ada juga sempat kita tuh ini jalan-jalan bareng, bla 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 segala macam gitu. Tapi ya tetap itu karena kita komunitasnya kecil, jadi nggak banyak orang yang istilahnya ya bisa join sama acara itulah gitu. Jadi terlebih kalau misalkan buat mahasiswa yang Korea yang misalkan di universitas-universitas yang jauh dari kota besar lah gitu. Itu aja. Oke, Kak. Untuk makasih, Kak. Makasih, Len. Oke. Makasih, Kak. Oh ya, Kak. Mungkin mau ditambahin lagi pertanyaannya, kalau misalnya PPI itu kan katanya tadi ada banyak gitu kan, berdasarkan kategori. Nah, itu kita yang pilih sendiri atau kayak udah ditentuin karena kita masuk universitas itu, kita masuk PPI itu gitu? Oh, enggak. Ini kayak, maaf ya, Kak. Aku kalau masuk PPI sebenarnya ya sama kayak masuk himpunan, pilihan. Masuk himpunan masih pilihan nggak sih? Ya kayak pilihan gitu. Jadi ada yang non PPI, non him gitu, ada yang gitu. Ya sebenarnya. Oh, berarti kayak daerahnya itu berarti udah ditentuin berdasarkan kita masuknya universitas mana gitu ya? Iya. Sama kayak kalau misalnya mau aktif di BEM, mau aktif di KM gitu. Ya gitu-gitulah kira-kira. Tapi pada dasarnya kalau semua mahasiswa yang kuliah di Korea ataupun di Jepang itu statusnya tuh mereka tuh udah bisa jadi anggota PPI gitu. PPI. Iya. Cuma yang membedakan ya keaktifannya aja gitu. Ada yang aktif, ada yang enggak gitu. Gitu aja. Betul. Oke. Oh ya, buat teman-teman, para partisipan ini mau diingetin untuk ngisi link feedback di bit.ly/icteru_asia. Bentar ya, aku ini dulu. Bisa dilihat di ini grup chat aja deh. Itu ya guys, tolong diisi bit.ly/icteru_asia sebagai feedback buat ICTeru edisi 3 kita kali ini. Oh ya udah langsung aja. Sambil nunggu ini berarti kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Kak Rosdinar dari TL 2016.
Halo Kak, Oke. boleh di open mic-nya langsung. Oke, makasih Darlene. Aku mau nanya ke Kak Dimas. Kenalin Oh Kak, iya. aku di Nartel 2016. Jadi Mm-mm. ceritanya aku bacain pertanyaan yang udah aku kirim aja. Jadi kan Iya, iya. aku juga berencana untuk lanjut S2 aku ke Jepang dan setelah aku cari info ternyata tahap-tahapannya itu adalah kita harus nentuin judul tesis kita yang akan kita ambil nanti sama kuliah, kemudian Betul. nyari labnya yang sesuai dengan judul tesis kita dan juga nyari profesor yang bisa mensupervisi tesis kita. Nah, aku Betul. penasaran Kak, tahapan Kakak mulai dari gimana sih nentuin judul tesis, kemudian nyari lab dan nyari profesornya tuh gimana Kak. Terus yang kedua adalah, maaf tadi aku masuk di tengah-tengah. Kak Dimas itu ngambil kelas internasional atau kelas yang bahasa Jepang full? Nah, kalau misalnya meskipun internasional, apakah harus ngambil kelas bahasa Jepang juga gitu? Dan itu berapa lama? Makasih Kak. Oke. Satu-satu ya. Jadi cara nentuin judul tesis, nyari lab, nyari profesor. Pertama gini, kalau di Jepang sebenarnya nggak perlu langsung judul tesis. Jadi pertama identifikasi dulu pengennya apa, pengennya riset di bidang apa. Kalau saya dulu pas nyari-nyari gitu, saya emang udah kepikiran mau ngeriset di bidang water technology, water treatment technology, teknologi pengolahan air. Terus saya nyari-nyari lab mana yang kira-kira ada lab topiknya tentang water treatment technology. Terus sampailah ke lab saya ini. Jadi sebenarnya sensei saya itu tuh fokusnya bukan tentang water treatment technology, tapi tentang water chemistry, kimia air. Ya, makanya topik saya sekarang jadi kayak kimia-kimia banget gitu. Tapi juga masih dalam satu core water treatment technology. Nah, pertama kali saya ngelihat lab ini, saya ngelihat kan ada bukaan ternyata si labnya menerima mahasiswa baru. Ini penting ya, jadi kayak setiap lab itu tuh pasti ada tulisannya dia lagi menerima mahasiswa baru atau enggak. Nah, setelah saya melihat ada penerima mahasiswa baru nge-email sensei bulan 8 gitu ya kalau nggak salah. Tadi yang sudah saya ceritain bulan 8 saya nge-email sensei. Untungnya sensei saya sangat responsif. Jadi nge-email siangnya dibalas malamnya. Nah, terus sensei ngasih topik. Nah, di situ baru sensei ngasih topik spesifik. Pertama kan saya cuma bilang, ya saya tertarik dengan lab sensei, terus ketertarikan saya itu di bidang ini. Terus sensei baru dari ketertarikan itu, sensei ngasih 2 topik. Kamu mau topik ini atau topik ini? Nah, terus saya bilang saya lebih tertarik topik ini yang lebih ngarah ke teknologi pengolahan air itu. Terus dari topik ini udah dapat topiknya cuma itu doang, pengolahan air doang. Udah pakai advanced oxidation treatment. Udah. Nah, apa namanya itu? Jadi bukan topik spesifik. Nah, topik spesifik itu baru ditentuin setelah nyampe Jepang. Jadi udah lulus, sudah segala macam, pas di sini baru Dimas ngobrol ya tentang topik spesifik gitu. Topik kamu riset nanti apa. Jadi penentuannya tuh bukan sebelum, tapi setelah di sini. Karena banyak juga yang risetnya ganti. Jadi sebelumnya nge-propose topik ini, tapi pas di sini malah ganti gitu. Gitu. Terus udah mungkin ya kayak gitu aja kira-kira. Oh sama, ntar loh, itu pertama yang tentang nyari judul sampai dapat profesor. Terus yang kedua ngambil kelas internasional atau kelas bahasa Jepang. Saya ngambil kelas internasional, full internasional. Tapi di kurikulum di silabus itu harus ngambil mata kuliah bahasa Jepang. Mata kuliah bahasa Jepang ini kayak ada beberapa SKS wajib gitu loh. Jadi misal kalau nggak salah 4 SKS atau 5 SKS wajib, itu ngambil bahasa Jepang. Nah, kelas bahasa Jepang ini tuh bisa macam-macam. Bisa bahasa Jepang, jadi belajar bahasa Jepang yang saya ambil, atau belajar tentang budaya Jepang. Misalnya tentang kelas kanji atau kelas Japanese poetry gitu, bisa diambil.
Jadi pokoknya ada 4 SKS atau 5 SKS yang harus ngambil kelas bahasa Jepang gitu. Nah, karena program saya internasional, saya nggak perlu tes bahasa Jepang atau kayak JLPT gitu, nggak perlu. Tapi JLPT itu salah satu consideration buat diterima di kampus atau enggak. Jadi kayak apa namanya itu, kalau misalnya kamu punya sertifikat JLPT, kemungkinan kamu masuk tuh dan dapat beasiswa tuh bakal gede banget. Tapi sebelum ini saya belum pernah ngambil JLPT, bahkan belajar bahasa Jepang pun baru beberapa bulan sebelum berangkat dan pas di sini kan. Jadi buat saya untungnya nggak kenapa-kenapa dengan nggak adanya sertifikat bahasa Jepang itu. Gitu. Oke. Untuk dari Kak Agasa, gimana Kak? Ada mau ditambahin? Apa ya? Enggak. Ya sebenarnya pesan saya balik lagi ke penjelasan saya sebelumnya ya. Ya nggak ada salahnya buat nyoba buat S2 gitu. Cuma ya paling penting ya luruskan niat gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, kalau emang kalian tertarik buat kuliah lagi, misalkan spesifiknya kalau misalkan mau ke Korea, ya kalian bisa tanya-tanya saya gitu. Tapi balik lagi, kesempatan tuh banyak gitu. Cuma ya gimana cara kalian ngatur kesempatan itu, ya itu balik lagi ke kalian gitu. Jadi jadi semoga sukses lah ke depannya. Oke. Makasih kakak-kakak atas jawabannya dan juga Kak Dinar atas pertanyaannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Irfan Nurhadi. Kalau Kak dipersilakan open mic-nya, boleh langsung tanya. Halo. Apa bang? Dengar nggak suaraku? Darlin, dengar nggak suaraku? Dengar Kak. Yo, dengar. Oke, sorry ya baru gabung. Aku tadi ada acara lain. Gimana? Aku nggak mau nanya apa-apa. Cuman Agasa ini harusnya kalian kasih tahu kenapa dia pakai namanya Ulfi Mulyani. Agasa itu istrimu. Apa sih? Protes. Nah ini Kak Irfan kayak itu ya. Irfan siapa lagi? Aku kaget. Aku kaget, ini Irfan siapa? Siapa Dimas? Siapa gue? Nggak tahu, siapa tahu gitu. Ada bapak-bapaknya. Apa-apa, gimana kalian sehat? Sehat, alhamdulillah. Okay. Mukanya bang. Mukanya dong. Pada kenal nggak sih Kak Irfan siapa? Nggak tahu nih yang lain gimana. Enggak, ya Kak, kenapa tuh namanya? Kenapa namanya Kak Agasa Ulfi Mulyan? Ya. Apa-apa. Ini kok aku tadi ngikutin. Kok kalian nggak nyantai-santai aja sama Dimas sama Agasa ini? Mereka baik kok. Iya, santai aja. Santai. Aku santai kok. Sama ini ya, aku tuh mau meng-highlight, aku memperkenalkan mereka. Jadi mereka ini walaupun kayak mengejar S2 ini, mereka ini banyak jasanya, terutama di waktu dulu jadi mahasiswa ya. Kalau Agasa ini ketua angkatan dulu, nggak tahu tadi udah di-mention apa belum di 2011. Ya, udah. Kalau Dimas ini, aku paling berkesan sama dia. Dulu dia tuh sering bantuin tuh akademiknya teman-teman. Jadi kan aku dulu suka bilang ya, kalau kalian tuh butuh luck kadang-kadang ya buat S2 atau butuh apa. Nah, dengan berbuat baik sama orang itu kadang-kadang kayak gitu. Oh, Dimas tuh malu tuh dia. Karena aku nggak bisa dengerin kayak gitu. Tapi itu bener loh, aku cerita itu aja cuman kenapa itu penting tuh luck itu. Jadi dan luck tuh nggak bisa di ini. Jadi kalian kayak berbuat baik sama orang itu benar lucknya datang sendiri. Kayak gitu doang sih. Aku cuma buat dua orang ini karena dua orang ini emang begitu gitu. Orang yang mau sengaja emang poinnya begitu. Apa sih? Kau tahu. Mau nanya juga, Kak. Bahasanya emang agak sableng ya. Jadi yang 50% aja lah. Yang 50% bohong gitu. Kau tahu.
Enggak, aku enggak. Ya. Tadi cuma selingan. Aku cuman ini ya, sorry ya tadi enggak ikut gabung. Jadi silakan kalau mau dilanjut. Udah, gitu aja daripada kan. Oke, makasih Kak Nah, Irfan. Kak Irfan tuh Kahim 2010 BTW. Kalau kalian nggak tahu. Ya, begitulah. Jadi ini kumpulan 2010, 11, 12. 10, 11, Iya. 12. Iya. Siapa yang nggak tahu Bang Irfan? Iya ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Aku tanyain ya. Kan dua-duanya kakak itu sebelum lanjut S2 udah ada untuk Kak Dimas ada kerja sebentar ya Kak. Terus habis itu Kak Agasa juga kerja. Nah, itu kenapa pilih kerja dulu baru S2? Terus apakah ada kayak kebutuhan dari perusahaan itu? Terus kerjanya dulu di mana? Kenapa sampai bisa rela di stop gitu? Apakah keahlian dalam kerja itu bisa membantu dalam menempuh S2-nya itu? Mungkin dari Kak Agasa dulu. Oke. Saya jujur ya, kalau saya tuh kenapa awalnya saya memutuskan untuk kerja dulu. Pertama, kalau misalkan saya langsung nargetin buat dapetin beasiswa, untuk saya itu nggak realistis. Karena menurut saya nilai saya atau saya mengakui kalau nilai saya dan prestasi saya tuh nggak bagus-bagus banget kalau secara akademik gitu. Nah, tapi makanya kenapa saya butuh kerja dulu gitu. Nah, kerja ini ya saya anggap saya semacam nyari pengalaman tapi juga mengisi waktu luang gitu. Karena selama itu saya tuh juga mencari informasi, saya juga berusaha buat daftar ke sana ke sini gitu kan. Sampai akhirnya saya dapat untuk kuliah ke sini gitu. Tapi tapi intinya ya di antara waktu luang itu saya bisa melakukan banyak gitu. Sampai akhirnya saya sebelum ke sini selain saya misalkan saya kerja di konsultan, terus habis itu saya kerja sebagai asisten akademik sama kayak Dimas, terus saya juga di antara itu saya juga bisa publikasi gitu kan, yang kayak saya bilang kemarin, yang kayak yang saya bilang tadi gitu kan, maksudnya untuk orang-orang yang yang punya kemampuan akademik pas-pasan tapi punya passion di bidang research dan segala macam, kalau kalian punya publikasi itu tuh akan membantu banget gitu untuk kalian untuk diterima di universitas manapun, karena orang tuh akan consider itu mau gimana pun gitu. Oke, kalau Dimas gimana Dimas? Sebenarnya pertama karena saya sudah nggak disupport lagi sejak lulus, jadi harus kerja. Dan kalau saya kan dari Palembang ya, saya orang Palembang sebenarnya, orang Sumatera, bukan orang Jakarta, bukan orang Jawa lah. Jadi kalau misalnya saya balik ke Palembang setelah lulus, saya rasa saya susah untuk ngurusin dokumen-dokumennya. Karena gini, kalau misalnya mau daftar kan harus ada rekomendasi dari dosennya nggak Kak? Ada rekomendasi dari dosen, terus harus kirim-kirim berkas, terus harus siapin bahasa dan segala macam itu tuh menurut saya kalau misalnya saya pulang ke Palembang, semuanya tuh bakal terbatasi geraknya gitu. Jadi ya saya mau nggak mau saya harus stay di Bandung. Nah tapi karena saya sudah nggak disupport lagi sejak lulus, jadi ya mau nggak mau harus nyari pemasukan ya, makanya saya kerja dulu. Dan makanya juga saya ngasih waktunya cuma 2 tahun. Yang mungkin bagi sebagian orang tuh 2 tahun tuh sebentar ya untuk buat mencari kampus dan beasiswa segala macam gitu. Cuman ya karena target saya memang habis lulus adalah langsung kuliah lagi, langsung kuliah S2 ya, makanya saya cuma ngasih targetnya 2 tahun. Terus juga pas jadi asmik, terus kenapa berhenti asmik? Saya enggak. Bahkan ini Kak Gasan juga tahu ini. Bahkan hari pertama jadi asmik itu udah dibilang, Dimas mau kuliah di mana? Gitu. Iya. Pertanyaan straightforward Langsung, Dimas mau kuliah di mana? Atau Dimas seakan-akan kayak Dimas kapan mau mengundurkan diri gitu. Seakan-akan ya memang harus cepat nyari kampus, cepat nyari tempat kuliah lagi S2 gitu. Kamu nggak di-encourage buat ya? Betul. Karena memang jadi asisten akademik, memang awalnya akan diproyeksikan untuk jadi dosen selanjutnya setelah
kuliah gitu. Begitu. Untuk pendaftarannya itu tadi aku lihat kalau Kak Dimas itu dari mulai cari-cari gitu sampai daftar keterimanya itu sampai 1 tahunan gitu ya Kak? Lama juga ya berarti? Iya, Untuk kalau proses beasiswa saya ini memang lama banget, setahun. Jadi daftarnya bulan November, baru keterima bulan Maret, terus baru pengumuman fix final itu bulan Juni Juli. Tapi udah ngubungin SMC-nya udah dari bulan Agustus, jadi benar-benar setahun gitu. Iya, makanya berarti mendingan kayak sambilin kerja juga daripada nunggu-nunggu gitu lama banget. Bener. Betul. Kalau Kak Agasa berapa lama dari daftar sampai keterima? Nah, kalau buat aku ya, kalau buat saya kalau misalkan pas di Korea, yang berdaftar ke Korea ini sebenarnya hitungannya cepet. Saya daftar bulan Februari, pengumuman bulan Juni udah langsung. Cepet banget nih. Ini emang kalau Korea ini, kalau Korea ini nggak tahu ya gimana ya. Maksudnya untuk budayanya apa ya, pali-pali gitu lah pokoknya. Jadi emang orang tuh kalau apapun tuh pengennya serba cepet gitu loh ya. Jadinya ya untuk untuk pendaftaran ini aja ya saya baru daftar Februari, penutupan pendaftaran Februari, dan pas banget saya juga daftar pas itu. Terus pengumuman Juni, terus habis itu kayak seminggu setelahnya, nah baru beasiswanya juga diumumin. Nah udah selesai. Jadi akhirnya kan ya saya udah daftar ke beberapa kan akhirnya harus saya batalin karena dari supervisor saya bilang ya udah mana yang dapat duluan kamu ambil, ya udah. Akhirnya saya berangkat ke Korea gitu. Debak. Udah. Gas aja yang paling pertama pokoknya. Ya, gas saya lah udah. Tapi ya pakai perhitungan juga sebenarnya, maksudnya kayak itu kan juga udah direncanain gitu kan, maksudnya masuk dalam list gitu kan. Yang saya bilang itu dapat informasi, bikin ke list, nah itu di listnya itu bisa lebih dari 10 gitu loh. At least yang kamu daftar gitu. Kayak pilihan-pilihan universitasnya gitu tuh kakak pikirin mau masuk ke sininya, mau masuk kayak ke Korea universitas ininya itu pas kakak udah dikerja atau pas kakak masih S1 pun kakak udah kayak nyari-nyari gitu Kak? Kalau saya sejujurnya baru mulai mencari seintens itu tuh setelah saya selesai TA. Jadi gitu, karena emang dari situ saya udah kepikiran buat emang udah punya passion di situ, dan emang udah ada niat pengen S2 kan. Nah, itu saya mulai gali-gali informasi dari situ. Sebenarnya emang idealnya ya sebelum kamu lulus kamu udah nyari-nyari itu gitu kan. Tapi karena saya maksudnya kan namanya juga manusia kan juga mencari passion juga kan salah satunya. Nah, kalau di saya ya saya berusaha ya setelah itu saya ya berusaha cari banyak-banyak informasi, udah dikumpulin ya saya eksekusi gitu. Tapi ya bikin plan yang jelas gitu. Oke. Dimas gimana Dimas? Iya, Kak Dimas gimana Kak? Aku balikan total. Jadi tuh sebelum lulus tingkat 3, tingkat 4 gitu tuh cuma fokus ke satu univ sebenarnya. Cuman fokus ke satu negara, satu univ. Saya tuh dulu pengen banget sekolah di TU Delft di Belanda. Di Belanda. Beda jauh banget. Beda jauh banget kan? Iya. Terus ini salah banget sih memang. Jadi jangan ditiru ya. Jadi tirunya yang kagak jangan niru saya. Ambil yang baiknya aja. Ambil yang baiknya aja. Kenapa tiba-tiba bisa melenceng Kak? Jadi karena pertamanya gini, karena pertamanya saya tuh nggak saya masukin di penjelasan presentasi ya. Sebenarnya saya udah nyiapin berkas segala macam gitu tuh, daftar tuh udah dari bulan Januari 2017. Tapi daftarnya ke Belanda. Nah, karena waktu itu masih fokusnya ke Belanda. Pokoknya mau ke Belanda gitu ya. Jadi itu saya tuh sampai nggak ngelihat opsi mana-mana lagi. Nah, tapi kayak mungkin kena azab, kena apa gitu gitu. Jadi saya waktu itu kan bulan Januari siap-siap, terus bulan April pendaftaran, terus bulan itu cepat, bulan Juni kalau nggak salah, Juni awal tuh udah pengumuman. Nah, saya dapat kampusnya, nggak dapat beasiswa. Jadi waktu itu tuh bagi saya beasiswa tuh lebih penting dibanding kampusnya, karena saya nggak bakal kuliah kalau misalnya nggak dapat beasiswa. Jadi ya karena nggak dapat beasiswa, jadi
gelar sudah langsung hilang semua kan apa namanya tuh mimpi-mimpi. Nah barulah saya terbuka, oh iya ya ternyata padahal ada Jepang yang bagus juga, padahal ada Korea yang bagus juga, atau padahal ada UK, ada Amerika segala macam. Terus makanya mulai daftar-daftar. Waktu itu saya daftar Amerika, Australia, Jepang, tapi yang keterimanya Jepang. Terus tapi sebenarnya tengah-tengah saya tuh daftar ke Belanda lagi. Terus ini lucu sih, bulan Mei bulan Juni kan pengumuman keterima beasiswa kan. Nah, terus disuruh tanda tangan kontrak gitu. Udah saya kirim, besoknya ada email dari apa namanya itu scholarship institution di Belanda. Terus mereka ngirim email kalau saya keterima beasiswa mereka. Terus sayang banget. makasih. Ya udah memang bukan rezeki, ya udah. Oh, sayang banget. Tapi Iya. ngelihat sekarang ya saya nggak menyesal sih. Benar-benar. Kemampuan di Jepang inilah yang perlu saya kembangkan. Kayak misalnya saya nggak terlalu sistematis orangnya. Kayak kalau saya di Jepang, saya lebih sistematis sekarang jadi hidupnya gitu. Terus yang awalnya saya belak-belakan jadi sekarang lebih reserve, lebih disiplin. Ya gitulah, jadi banyak pengalaman yang sebenarnya berharga gitu di sini. Ya bener sih, intinya jangan sampai kamu ya kamu mungkin satu sisi kamu mungkin ada rasa penyesalan gitu kan, tapi ya nggak selamanya ya saat itu semuanya bakal jadi buruk gitu loh kan. Betul. Toh maksudnya ada banyak hal positif yang bisa kamu ambil gitu dari situ. Gitu sih. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Ini aku mau ingetin lagi buat teman-teman, udah saking seruannya ini, isi ya feedbacknya, jangan lupa isi feedback tadi bit.ly/icteru_asia, jangan lupa diisi teman-teman sebagai feedback buat divisi ekstra kampus juga nih. Sama mau nanya Kak, mungkin di kala COVID kayak gini sekarang itu gimana sih kehidupan di Korea sama di Jepang sekarang tuh? Coba Dimas dulu deh. Boleh Kak Dimas dulu. Terakhir nih Kak. Oke. Di sini gimana ya, sebenarnya setelah ada pengumuman kalau outbreak di Jepang sudah mulai tinggi, kan langsung ditutup semua kan, semua tempat, kampus ditutup, literally ditutup. Jadi lab saya tuh dikunci gembok gitu. Yang kunci gemboknya tuh nggak ada, semua orang nggak punya gitu. Jadi benar-benar nggak boleh masuk kampus. Nah, jadi kampus ditutup, terus kafe-kafe ditutup, segala macam ditutup, sama lah kayak di Indo. Nah, cuman masyarakat di sini nurut enaknya. Jadi tuh mereka tetap stay di rumah. Bentar. Iya, jadi itu tetap stay di rumah, jadi itu cepet gitu sih turunnya. Nah sampai akhirnya kan pertama kali ditutup tanggal 3 April ya, bulan Juli awal itu sudah diangkat statusnya, jadi udah mulai udah mulai kayak biasa lagi, business as usual tapi dengan protokol kesehatan, jadi new normal lah istilahnya. Itu bulan Juli awal gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih gara-gara masyarakat Jepang juga nurut-nurut gitu ya. Maksudnya mereka juga selama ini pada pakai masker kan. Dan pakai masker tuh bukan gara-gara anjuran doang, tapi memang salah satu part of culture gitu loh. Pakai masker tuh benar-benar budaya dari ya masing-masing orang. Sama kayak di Korea kali ya, kayak orang-orang tuh sama pakai masker aja. Mau ada apa, mau nggak ada apa juga pada pakai masker gitu ya. Iya, sama banget. Terus kan memang di Jepang kan memang pada nggak touchy kan orangnya, nggak pelukan, nggak salaman gitu kan. Makanya jadi cepet banget sih ininya turun. Cuman memang baru-baru ini aja sih baru mulai naik lagi ya. Wajar lah kan new normal ya. Jadi masih merintis ya. Kalau new normal memang bakal naik terus. Tapi ya kalau bedanya kalau di saya, karena saya sebenarnya tinggalnya kan ya tahu sendiri, maksudnya di daerah pedesaan gitu kan. Selatan banget. Terus sebenarnya ya orang tuh punya pikiran, wah virusnya nggak akan sampai ke sini gitu kan. Tapi sampai suatu ketika
ada outbreak di sini. Nah, jadi sempat ada outbreak, jadi dibawa dari orang dari Busan, terus akhirnya sampai ke Pohang. Nah, udah mulai nyebar ini. Nah, barulah masyarakat mulai patuh sama protokolnya. Tapi buat saya, maksudnya kalau secara saya masih kerja, nah saya tetap kerja gitu loh. Saya tetap datang ke lab gitu. Profesor saya nggak menganjurkan saya tinggal di rumah kalau memang saya merasa sakit aja gitu loh. Kalau misalkan kamu masih sehat, datang, tapi nanti sebelum masuk gedung kamu dicek gitu. Kamu dicek kamu sakit apa enggak gitu kan. Jadi benar-benar hati-hati gitu. Terus jangan sampai kamu melakukan eksperimen di saat kamu sedang sakit gitu. Supaya kalau misalkan kamu jadi suspek itu nggak akan menyebar gitu. Nah, tapi ya kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya nggak beda jauh sama Dimas. Cuma kadang ada beberapa aja yang saya lihat mungkin yang agak mamprang ya. Misalkan kayak even pakai masker gitu kan. Pakai masker, ya misalkan maskernya cuma pakai setengah gitu. Cuma nutupin jenggot doang kayak gitu-gitu. Ada juga sih. Kayak gitu. Sebenarnya terus habis itu ya kalau untuk tempat hiburan, terus habis itu restoran-restoran saat on break itu ya emang benar-benar tutup sih. Tutup banget, fully tutup. Jadi kayak buat aku aja misalkan aku mau belanja aja gitu, aku harus online pas saat outbreak itu. Tapi sekarang ya kata Dimas lagi, kayak kata Dimas, kan kita udah mulai new normal nih gitu kan. Orang tuh udah mulai mencoba. Dan bagusnya di Korea ini untuk daerah saya sendiri gitu, udah gak ada kasus baru lagi gitu. Dan saya juga amazed loh, maksudnya dengan melihat maksudnya kayak orang udah mulai normal lagi di sini gitu loh. Jadi saya kan ya, maksudnya saya bisa menyimpulkan ya, maksudnya masyarakat di sini tuh ya, even misalkan kita ngelihat mereka tuh agak mamprang gitu, tapi mereka tetap mematuhi protokol kesehatan gitu loh. Jadi ya penyebarannya akhirnya even misalkan mereka ngedetect satu aja gitu ya, misalkan kena corona gitu kan, penangannya langsung jor-joran gitu. Jadi ya emang benar-benar taking concern banget, nggak sampai yang maksudnya kayak apa, ya orang udah tahu sakit gitu kan, ya langsung aja misalkan kayak dia langsung ngumpul gitu kan, bukannya taking consideration dulu, mikir 2 kali buat pergi kalau misalkan emang lagi sakit gitu. Gitu aja sih. Oke, makasih Kak. Yo. Ini Kak Farhan mau nanya nih, si Kak Farhan. Oh iya, boleh. Boleh. Open mic Kak. Ini dititip lagi sih sebenarnya. Yang nitip Kak Kevin Alexander TL12. Kak, kenapa nggak pernah ikut foto ketang lagi nih katanya? Ya gue di mana sekarang, Lek? Fotonya lewat Zoom dong, Kak? Lewat Zoom. Pulang susah, dikasih cuti cuma setahun sekali. Dia kemarin di IC Terus 1, Kak. Terus di IC Terus 2 dia gabung juga ikut. Lihat. Tapi hari ini dia nggak bisa kebetulan. Jadi dia nitip pertanyaan itu. Ya kasih tahu aja. Nanti ini di-record kok Kak di YouTube, bakal dilihatnya kali. Oh my god, dari tadi aku di-record ke YouTube. Oke. Nggak sadar dia gitu. Enggak. Oh iya ya bener. Oke, sip. Kembali ke Len. Makasih Kak. Oke, makasih Kak Farhan. Fotonya lewat Zoom aja Kak. Bareng-bareng. Ya, nantilah. Ya udah. Oke. Ya udah. Makasih kakak-kakak udah ngeluangin waktunya menjadi pembicara pada ICTerio edisi 3 ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah ngeluangin waktunya mau berpartisipasi dalam mengikuti ICTerio 3 ini. Oh ya, sama buat teman-teman mau diingetin lagi, jangan lupa untuk ngisi kuesioner sebagai feedback buat divisi ekstra kampus di bit.ly/ICTerio_Asia. Udah sih, itu aja dari kita. Sekian dulu dicukupkan untuk webinar kali ini. Sampai jumpa di edisi untuk di ICTerio selanjutnya. Bye. Bye. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak Dimas.